Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya virtual LAN. Apa itu virtual LAN? Jadi dengan virtual LAN ini kita bisa melakukan segmentasi jaringan secara virtual atau layer 2 network. Kita telah pelajari sebelumnya ya, kalau yang namanya jaringan itu dipisahkannya di layer 3 ya, dipisahkan dengan router. Tapi dengan adanya virtual LAN kita bisa memisahkan jaringan dengan menggunakan switch karena dia perangkat layer 2. Jadi contohnya seperti ini. Misal switch, kita punya switch di sini, kemudian terhubung ke banyak perangkat gitu ya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, terhubung ke banyak perangkat gitu kan. Nah, kalau yang metode sebelumnya, kalau kita tidak melakukan segmentasi virtualan, ini akan dianggap sebagai satu jaringan. Tapi kita bisa melakukan segmentasi dengan teknologi virtualan ini, kita bagi ya, misalnya saya akan ganti warnanya, misalnya yang bagian sini itu adalah satu jaringan sendiri. Yang bagian sini itu satu jaringan sendiri. Yang ini satu jaringan sendiri gitu. Jadi mereka bisa punya masing-masing jaringan meskipun terhubung ke switch yang sama. Jadi kalau contohnya di perusahaan, kita di satu lantai gitu ya, ini ada finance, dia punya segmentasi VLAN sendiri, kemudian dia ada HRD, dia punya segmentasi VLAN sendiri, dan kemudian ada research and development mungkin dia punya segmentasi VLAN sendiri. Jadi di sini setiap interface ini dikelompokkan menjadi satu atau beberapa VLAN, sementara interface lainnya berada pada VLAN lainnya. Jadi ini tuh ada broadcast domain sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya perangkat yang paling atas ini dia melakukan pengiriman pesan broadcast, maka yang menerima hanyalah perangkat yang kedua ini. Jadi pesan broadcastnya tidak akan diterima oleh perangkat yang lain meskipun berada pada switch yang sama karena mereka berbeda VLAN. Jadi ini tidak terbatas pada lokasi fisik, jadi pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel tanpa bergantung lokasi workstation. Jadi misalnya tadi saya contohkan ini di lantai 1 ya, lantai 1 gedung, terus kemudian kita ada di lantai 2 juga ada switch lagi misalnya, di lantai 2. Kemudian di lantai 2 kita ada terhubung ke beberapa divisi lagi ya. Nah, di beberapa divisi ini kita juga bisa melakukan segmentasi. Kita kasih tanda ini ya, misalnya ini adalah tadi bagian finance, kemudian ini di bagian yang HRD, yang di sini ada yang research and development. Nah, nanti di ringan A ini, misalnya di event A ini mereka masuk ke dalam satu broadcast domain. Kemudian di sini kita misalnya ada VLAN B, yang di sini kita juga konfigurasi sebagai VLAN B, ini juga satu broadcast domain. Yang ini VLAN C, ini juga VLAN C, maka ini juga termasuk ke dalam satu broadcast domain. Jadi yang dua ini dia masuk satu jaringan yang sama, tapi berbeda jaringan dengan perangkat yang di lantai yang sama karena VLAN-nya berbeda. Jadi ini jadi sangat fleksibel tanpa tergantung lokasi workstation-nya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini contoh dari virtualan ya, kita lihat di sini ada suatu switch yang masing-masing portnya dia konfigurasi untuk VLAN yang berbeda. Misalnya VLAN kuning tua di sini, VLAN 51 untuk alamat 192.168.51.x ya. Ini dia menggunakan prefix length yang 24. Kemudian dia konfigurasi port yang sebelah sini ini untuk VLAN yang berbeda lagi, yaitu dengan VLAN ID. VID ini VLAN ID, VLAN ID-nya 52. Untuk jaringan yang berbeda lagi ya, di sini 192.168.52.x. Kemudian yang port biru ini dia konfigurasi untuk VLAN 53 dengan alamatnya 192.168.53.x. Dan yang di sebelah sini paling kanan, kuning muda ini, dia VLAN ID 54. Jadi, satu switch ini dia bisa untuk segmentasi 4 VLAN yang berbeda. Berkaitan dengan VLAN ID, ini ada dua range VLAN. Yang pertama adalah normal range VLAN, yaitu antara 1 sampai 1005. Ini digunakan untuk jaringan skala kecil dan menengah. Sementara itu untuk ID 1002 dan 1005 ini defaultnya udah ada dan tidak dapat dihilangkan. Jadi kalau kita lihat yang ada di paket tracer, nah di paket tracer ini kita lihat ada switch ya. Kalau kita cek show VLAN, nah, dia akan terlihat bahwa default-nya itu dia sudah ada VLAN 1, kemudian ini ada VLAN 1002 sampai 1005 ya, kalau di perangkat Cisco ini, dia sudah ada untuk
FDI default, token ring default, ini adalah VLAN-VLAN yang untuk legacy sih sebenarnya, token ring dan lain-lain ini. Tapi ini sudah ada dan tidak bisa kita gunakan ya, nomor VLAN 1002 sampai 1005 ini. Jadi kalau kita mau konfigurasi menambah VLAN baru, kita gunakan VLAN mulai dari angka 2 sampai 1001. Tuh, jadi ini tidak bisa dipakai lagi. Oke, kita balik lagi ke slide. Sedangkan kalau extended range VLAN ini bisa dari 1006 sampai 4094, ini biasanya digunakan oleh perusahaan skala besar ya, yang sangat besar ya, karena VLAN 1000 VLAN itu sudah lebih dari cukup sebenarnya untuk membagi-bagi segmentasi jaringan. Dan kalau untuk extended range VLAN sendiri, dia fiturnya lebih sedikit dibandingkan yang normal range. Nah, konfigurasi VLAN ini ada dua macam. Kita bisa konfigurasi secara statis, seperti yang tadi saya tunjukkan, bahwa kita mengkonfigurasinya port ya. Jadi kalau tadi yang di contoh yang tadi kita ada switch, kan? Kita ada suatu switch, maka yang kita konfigurasi itu port-portnya ya. Ini anggaplah ini port-port switch-nya. Kita konfigurasi di switch-nya langsung. Misalnya ini VLAN 2, ini VLAN 3, gitu kan misalnya. Nah, itu kita konfigurasi secara statis di switch-nya langsung. Kita masukin ke terminalnya gitu, dan ini adalah metode umum yang sering digunakan. Sedangkan kalau yang dinamis itu ada keanggotaan port dynamic VLAN. Dia menggunakan server yang namanya VLAN membership policy server. Jadi kita bisa menandai port switch dengan VLAN secara dinamis berdasarkan MAC address-nya. Jadi kita punya switch gitu ya, ini port-portnya gitu kan. Nah, kalau misalnya ada PC, yang PC-nya misalnya MAC address-nya AA gitu kan. Nah, ini sudah terdaftar di VLAN membership policy server bahwa kalau AA ini pasti akan masuk VLAN 2 misalnya. Kalau AA ini terdaftar di servernya sebagai anggota dari VLAN 2, jadi kalau dia connect ke sini, maka koneksi ini akan tergabung ke dalam VLAN 2. Kalau misalnya dia pindah ke port lainnya, ke port switch yang sebelah nomor 2 dari kiri ini, maka dia akan tergabung juga tetap ke VLAN 2, karena dia dilihat dari MAC address-nya. Gitu ya. Jadi dia tidak tergantung dari port mana yang dia colokkan. Jadi kalau yang statis ini kan tergantung dia mau colok ke port mana nih. Misalnya saya colok ke port yang di sebelah sini, maka saya akan masuk ke VLAN 2, tapi kalau saya colok ke port yang sebelah sini, maka kita akan masuk ke VLAN 3. Itu kalau yang statis ya. Tapi kalau yang dinamis, dia yang terdaftar adalah MAC address-nya, jadi dimanapun dia akan colokkan port ke switch-nya itu, dia akan masuk ke dalam VLAN 2, karena dia sudah terdaftar di VLAN membership policy server. Oke, itu adalah info atau pengetahuan singkat yang berkaitan dengan virtualan. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya di video yang selanjutnya terkait dengan VLAN terang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.